Kalian pasti pernah mendengar kalimat yang bunyinya begini: manusia bisa hidup selama 40 hari tanpa makan, dan sekitar 3 hari tanpa minum, sekitar 4-8 menit tanpa udara, tapi bisa mati dalam 1 detik tanpa harapan. Benarkah? Namun, tampaknya kalimat tersebut benar adanya. Terbukti dalam kisah perjalanan hidup Katie Birch, seorang bocah umur 9 tahun yang ditahan di dalam ruang bawah tanah selama 17 hari oleh penculiknya yang berhasil selamat. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas dalam Kisah Hitam. Catherine Birch atau Katie Birch sebenarnya hanyalah seorang anak biasa dari New York yang menginginkan keluarga yang hangat dan memiliki teman bermain. Namun, keinginan sesederhana bocah yang lahir pada 30 Desember 1982 ini ternyata tak sesederhana itu. Terhitung sejak kelahirannya, dia bukan anak yang dilahirkan atas dasar cinta ayah dan ibunya, melainkan karena kecelakaan yang terjadi saat ibunya, Marilyn Birch, menjalani ONS atau bisa dikatakan one night stand dengan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Meski Katie memiliki seorang kakak tiri laki-laki bernama John Birch, hubungan kakak beradik ini tidak begitu akrab. Selain Marilyn, Katie juga memiliki orang tua baptis, Linda Ing Hillary dan Salvatore. Sebagai seorang anak, Katie seharusnya mendapatkan hak kasih sayang dari keluarganya. Namun, yang terjadi justru ia mendapatkan perlakuan buruk dari mereka yang disebut orang tua. Marilyn, sang ibu kandung, sering mengabaikan Katie dan meninggalkan anak ini bersama Linda. Mungkin bagi Marilyn, Katie adalah sebuah kesalahan. Begitu pula dengan ibu baptisnya, Linda. Wanita ini sama buruknya atau bahkan lebih parah. Dia sering memukuli Katie dan memperlakukan gadis kecil ini selayaknya pembantu. I was their servant, whether it was to do the laundry, to clean the bathrooms, to cook dinner. That was my purpose to her growing up. I was pretty much her slave. Kehidupan Katie pun diisolasi. Katie dilarang keluar rumah dan pergi sekolah. Hal ini membuatnya tak bisa ikut bermain bersama tetangganya. Jika tetangganya sedang bermain, maka yang ia lakukan hanyalah memandang dari balkon rumah. Padahal ia sangat ingin ikut bermain bersama tetangganya. Selain diabaikan oleh ibu kandungnya dan diperlakukan selayaknya budak oleh Linda, Katie juga mendapatkan perlakuan buruk dari suami Linda, Salvatore. Sejak usia 2 tahun, Katie sudah mendapat pelecehan seksual dari Salvatore. Pelecehan itu dilakukan Salvatore ketika Katie tinggal di rumahnya. Katie tak bisa melakukan perlawanan karena sangat takut pada Salvatore, sehingga bocah malang ini memilih untuk diam. Dan meski terus-menerus mendapatkan perlakuan buruk dari sang ayah, Katie tetap berusaha bertahan melewati hari-harinya di dalam rumah Linda. Bukan karena tak ingin bebas, tapi karena memang Katie tak punya pilihan lain selain bertahan. Bertahun-tahun menerima perlakuan buruk memunculkan sedikit keberanian dari dalam diri Katie untuk melawan. Saat umur 7 tahun, Katie akhirnya berani untuk mengungkap kejahatan Salvatore. Dia memberitahu ibu baptisnya soal Salvatore yang melakukan pelecehan seksual padanya. Namun, tahukah kamu apa reaksi Linda? She told me that I was a liar and Setelah kejadian itu, Katie makin tak tahu harus berbagi cerita dengan siapa lagi. Saat itulah muncul sosok John Esposito. Dia adalah tetangga Linda dan Salvatore. John ini memang sering berkunjung ke rumah mereka, dan di saat berkunjung, ia akan membawakan coklat atau hadiah untuk Katie. Katie yang belum pernah punya teman seumur hidupnya sangat senang dengan sikap John yang perhatian. Hal itu membuatnya nyaman. Katie juga mengaku jika ia senang menghabiskan waktunya bersama John. Kenyamanan itu membuat gadis kecil ini memutuskan untuk berbagi keluh kesah selama di rumah Linda pada John. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1992, Linda mengusir Katie dari rumahnya tanpa alasan yang jelas. Katie yang tak punya teman berlari ke rumah John. Di rumah John, Katie menumpahkan tangisannya. John mencoba menghibur dan mengalihkan pikiran Katie dan bertanya apa yang sedang terjadi.
Pria ini tahu 2 hari lagi Kathy berulang tahun. Maka dia pun menanyai apa yang ingin dilakukan Kathy di hari ulang tahunnya. Seketika Kathy jadi lebih ceria dan bersemangat. Gadis cilik ini mengatakan pada John jika ia suka berkunjung ke Space Flag. Setelah tahu apa yang diinginkan Kathy, John segera membawanya ke Space Flag. Di Space Flag, Kathy sangat bersenang-senang. Bocah ini menikmati kebebasannya. Saat hari sudah petang, John mengajak Kathy ke rumahnya. Entah apa yang terjadi setelahnya, namun suatu hari Linda mendapat telepon dari Kathy yang memberitahu jika ia diculik. Sayangnya, belum sempat Linda bertanya soal detailnya, telepon itu terputus. Linda sangat terkejut dan langsung berlari menghampiri suaminya, Salvatore. Linda memberitahu Salvatore tentang apa yang baru saja terjadi. Setelahnya, pasangan suami istri ini membuat laporan penculikan di kantor polisi. A man was coming after her with a knife, and she said, "Oh my God, here he comes." So by the time I picked up the phone to talk to her, I got nothing. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan. Berdasarkan laporan Linda, Kathy terakhir kali terlihat di Space Flag. Mereka mencari ke setiap sudut tempat ini namun tak menemukan apapun. Polisi kemudian mencari informasi soal Kathy ke tetangga-tetangga Linda. Dari para tetangga Linda, polisi mendapatkan informasi jika Kathy tidak pernah bersosialisasi karena Linda. Mereka juga mengatakan jika Linda tak pernah mengizinkan Kathy untuk mengenal para tetangga. Para tetangga Linda pun juga memberitahu polisi jika yang tahu soal Kathy hanya 3 orang, yakni Linda, Salvatore, dan John. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian menetapkan 3 orang itu sebagai tersangka utama penculikan. Kasus penculikan Kathy ini cukup mengganggu Dominic Fearon. Dominic Fearon adalah kepala divisi penculikan kepolisian Long Island. Dia merasa jika kasus ini seperti settingan. That disturbed me because there's been a lot of times when these abductions are not really abductions, they're made to look like abductions. Yang diucapkan Dominic memang benar secara statistik. Karena 95% kasus penculikan yang terjadi sebenarnya dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Kasus Kathy sendiri bukan satu-satunya, kata Dominic. Dominic merasa bahwa kasus ini dilakukan oleh orang terdekat adalah bagaimana seorang anak kecil berusia 9 tahun menggunakan kata-kata penculikan dan bagaimana dia bisa melepaskan dari si penculik untuk menelepon. Namun, meski begitu, Dominic mengesampingkan kecurigaannya karena menurutnya prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan Kathy. Pihak polisi pun mencurigai orang terdekat. Karena tak menemukan petunjuk apapun di Space Flag, petunjuk mereka satu-satunya adalah panggilan nada tertekan Kathy kepada Linda. Hal ini membuat Dominic memutuskan untuk mengirim rekaman itu kepada FBI. Sambil menunggu informasi dari FBI, Dominic melanjutkan penyelidikannya. Dia mencurigai 3 orang yang paling mungkin melakukan penculikan, yakni Marilyn Burns, ibu kandung Kathy yang dianggap sebagai ibu tidak kompeten menurut Dominic, dan 2 lagi, Linda Ing Hillary dan Salvatore Ing Hillary. Namun, jumlah orang yang dicurigai Dominic bertambah 1. Dia adalah John Esposito. Dominic tahu jika John bukan keluarga dari Linda, namun dia adalah teman dari Linda dan Shell. Namun, dari mereka yang dicurigai, polisi tidak mendapat petunjuk apapun. Sementara itu, FBI akhirnya membagikan apa yang berhasil mereka temukan. I never forget the call I got from the scientist at the FBI lab who gave me the next bit of breaking news. It wasn't actually Katie who broke free and made that call. It was a recording. It was someone who tape recorded Katie and wanted us to believe, or it to seem, that the call came from that telephone booth next to Spaceplex. Menurut laporan FBI, Kathy menelepon Linda dari bilik telepon di depan Spaceplex, yang seketika membuat kepolisian merasa aneh karena tak ditemukan jejak Kathy di tempat itu. Menurut FBI lagi,
Kathy tampaknya berusaha menelepon Linda sebanyak 19 kali sebelum memutuskan untuk meninggalkan pesan di mesin penjawabnya. Yang paling mengejutkan Dominic adalah hasil analisis audio yang dilakukan FBI. Menurut peneliti lab FBI, yang menelpon sebenarnya bukan Kathy, melainkan sebuah rekaman. Ada seseorang yang merekam Kathy dan ingin mereka percaya jika Kathy diculik dan panggilan itu berasal dari bilik telepon sebelah Space Black. Berdasarkan hasil dari penyelidikan dan analisis FBI tersebut, pihak berwenang menyimpulkan jika pelakunya sedang membodohi mereka. Menurut mereka mungkin penculiknya Kathy hanyalah kode untuk menutupi sesuatu yang lebih jahat. Polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Linda dan John. Di rumah Linda, mereka tak menemukan apapun. Begitu pula saat di rumah John. Namun, mereka tetap melanjutkan penyelidikan dan mengawasi John sementara waktu, yang menurut laporan memiliki tingkah laku yang tak biasa. Kasus hilangnya Kathy juga saat itu dipublikasikan melalui media. Dominic mengatakan jika mungkin kasus ini bukan dilakukan oleh seseorang yang tinggal bersama Kathy, yang tak lain Linda dan Salvatore. Karena saat Kathy diculik, Linda dan Salvatore sedang berada di rumah, sehingga ditarik kesimpulan jika Linda dan Sal tidak terlibat dalam kasus penculikan Kathy. Hal itu makin membuat polisi menaruh curiga pada John. Namun, sayangnya belum ada petunjuk kuat yang mengarah pada John. Kasus ini berubah menjadi lebih besar ketika polisi tahu jika John pernah ditangkap polisi karena mencoba menculik seorang anak berusia 7 tahun di pusat perbelanjaan 6 tahun yang lalu. Polisi terus berusaha mencari informasi lebih banyak, namun tak mendapat jawaban apapun yang membuat mereka bisa menemukan Kathy. Sampai akhirnya mereka berpikir bahwa Kathy sudah mati. Namun 17 hari sejak Kathy menghilang, tiba-tiba kantor polisi didatangi oleh John dan pengacaranya. Di kantor polisi, John mengaku jika ia yang menculik dan mengunci Kathy di dalam ruang bawah tanah. Setelah mendengar pengakuan itu, polisi langsung bergerak menuju lokasi Kathy disembunyikan. Sebelumnya, saat melakukan penggeledahan, polisi memang tidak menemukan ruangan ini. Namun, sebuah batu beton seberat 90 kilo lebih ini menjawab semuanya. Ruangan ini berada tepat di bawah garasi rumahnya, dengan lebar pintu masuk sekitar 0,6 meter dan memiliki kedalaman sekitar 5,8 meter. Ruang bawah tanah ini sangat kedap suara. Hal ini membuat suara dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Dalam ruangan ini juga ada TV. Di dalam ruangan ini, Kathy ditemukan dalam keadaan yang lemah. Kathy segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana bisa Kathy yang baru berusia 10 tahun dapat bertahan selama 17 hari di dalam ruang bawah tanah tanpa makan dan minum. Kathy menceritakan bagaimana cara dia menyelamatkan diri dari Big John, nama panggilan lain dari John Esposito. Hari itu, John membawa Kathy ke dalam rumahnya. Di rumah John, Kathy bermain video game. Namun, ternyata John bukanlah sosok yang baik seperti yang ia bayangkan selama ini. Karena hari itu, John mengajak Kathy untuk melakukan hubungan seksual. Tentunya Kathy menolaknya. John yang tak terima pun membawa Kathy ke salah satu ruangan yang tersembunyi di balik rak buku yang ditutup dengan balok beton, yang menurut Kathy adalah penjara bawah tanah. Di ruangan itu, Kathy melihat ada kasur kotor, peti mati, dan dikelilingi rantai serta TV. Saat itu, John berkata pada Kathy, "Ini rumahmu sekarang." John juga memaksa Kathy untuk berkata, It was so big, it napped me and he had it inside you. agar hilangnya Kathy benar-benar terlihat seperti penculikan. Rekaman itu kemudian dibawa John ke telepon umum di dekat Space Black. Dia menelepon Linda beberapa kali dan akhirnya meninggalkan pesan dengan menggunakan rekaman itu. Setelah itu, dia berpura-pura panik dan memberitahu pekerja Space Black jika dia kehilangan Kathy. Beberapa hari kemudian, Kathy terbangun dengan keadaan lehernya yang sudah dirantai.
Namun, Kathy sadar jika ia sempat mengambil kunci gemboknya. Jadi setidaknya dia bisa bergerak bebas. Meski saat mendengar langkah kaki John yang mendekat, ia akan kembali merantai dirinya sama persis seperti saat John merantainya. John memberikan Kathy selimut, mainan, makanan, dan minuman soda setiap berkunjung ke ruang bawah tanah. Kathy tidak hanya ditahan di dalam ruang bawah tanah itu, tetapi ia juga dilecehkan secara seksual oleh John dan juga berkata pada Kathy jika gadis kecil ini akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam ruang tanah bersamanya. Namun, TV yang ada di dalam ruangan itu memberi Kathy harapan. Hilangnya dia dipublikasikan melalui media dan di berita ditampilkan jika polisi sedang mencarinya dan sedang mengawasi John. Kathy tahu jika pengawasan itu ternyata cukup mengganggu mental John, karena suatu hari tiba-tiba John meminta Kathy untuk melakukan sesuatu, yakni meminta gadis kecil ini untuk berpura-pura mati agar polisi percaya jika Kathy sudah mati dan berhenti mencarinya. Saat itu John memang tampak putus asa, tapi Kathy anak yang cerdas. Jika menolak melakukan itu, bahkan demi merusak rencana John, Kathy jarang tidur dan tidak makan apapun yang diberikan oleh John. That he might put something in the food, a sedative, a sleeping pill, something, so that way he was able to get the photo that he wanted, so the police would stop looking for me. Kathy tidak menyerah. Jika memutuskan untuk memanipulasi John, Kathy mulai bertanya banyak hal pada John, seperti bagaimana ia akan pergi sekolah, apa yang akan dia lakukan untuk bertahan hidup. Kathy juga mengatakan jika ia ingin menikah dan punya anak. Semua ocehan itu ditanggapi oleh John. Kata John, "Oh, kamu akan punya anak dengan saya, kamu akan menikah dengan saya, kamu akan melakukan ini dengan saya." Dan Kathy selalu meresponnya dengan ucapan, "Tidak, saya tidak ingin melakukan itu dengan kamu." Kathy secara konsisten mengganggu John dengan ocehannya dan berpura-pura bahagia selama dalam ruangan bawah tanah itu, dan dampak jangka panjang jika John menculiknya. Salah satunya dengan Kathy berkata jika John harus menikah. Namun jika Kathy meninggal, maka hidup John akan hancur karena tidak ada yang mau menikah dengannya. John mulai merespon dan terpengaruh dengan ucapan Kathy. Usaha Kathy pun berhasil. Mental John terganggu. Selain menghadapi ocehan-ocehan Kathy dan pengawasan polisi yang sangat ketat, John juga terus-menerus dibuntuti oleh Dominic. John juga berencana untuk bunuh diri atau kabur. Namun, Kathy anak yang peka. Jika dia membiarkan John melakukan hal itu, dia tahu dia bisa saja dibunuh atau dibiarkan mati di dalam ruangan itu. Untuk itu, Kathy mengatakan pada John jika ia sakit. Namun, John menyerah dengan usahanya menyembunyikan Kathy. Dia pergi menemui pengacaranya dan mengatakan yang sebenarnya. Akibatnya, John Esposito dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Namun pada 4 September 2013, dia ditemukan tewas di dalam penjara. Dan Salvatore, ayah baptisnya, dijatuhi hukuman selama 12 tahun di penjara karena pelecehan seksual. Sedangkan Kathy Burch sejak kejadian itu, dia memiliki orang tua yang mengadopsinya secara resmi. Pastinya, memperlakukan dia lebih baik dan penuh dengan kasih sayang. Kathy sekarang sudah menikah dan punya 2 anak. Kathy juga menulis kisahnya dalam buku berjudul Blood Memories in Kathy Burch dan bekerja di National Center for Missing and Exploited Children. My life is exactly what I had always wanted. 2 parents who love me, and a husband and 2 kids, and a wonderful family. I'm tearing up. Menurut Kathy, bagian terbaik dari kisahnya adalah saat tahu bahwa ia dapat pulih dan bisa bertahan dan hidup menjadi 100% apa yang kita inginkan. Kathy juga bertekad untuk tidak membiarkan trauma masa kecilnya mengganggu masa dewasanya. Sekian kisah dari anak yang selamat dari bawah tanah selama 17 hari. Saya Kumbel, see you next again. Sayonara, bye-bye.